Are you there? Film dimulai dengan seorang anak bernama Ronnie yang sedang bercerita tentang pahlawan yang menginspirasinya. Dan pahlawan itu adalah Hachiko, seekor anjing milik almarhum kakeknya. Banyak orang yang menyebut Hachi adalah anjing misterius, karena tidak ada yang pernah tahu dari mana ia berasal. Tapi walaupun begitu, yang jelas Hachi adalah seekor anjing yang tersesat. Kakeknya bertemu dengan Hachi di stasiun kereta Bedridge saat ia pulang dari bekerja. Dan sejak saat itu, cerita Hachi dan kakeknya dimulai. Hachi appeared at the train station. Malam itu, Parker, seorang profesor yang selalu menggunakan kereta untuk pergi ke tempat kerjanya, baru saja pulang. Namun tiba-tiba, langkahnya terhenti karena menemukan seekor anak anjing di stasiun tempatnya turun. Parker terpaksa membawanya pulang karena ia tak bisa menitipkan anjing itu kepada Carl, temannya di stasiun. Namun Kate, istri Parker, tidak setuju kalau Parker memelihara anjing itu. Parker berjanji untuk mencari pemilik anjing itu keesokan harinya. Dan malam itu, ia menempatkan anak anjing tersebut di gudang di belakang rumahnya. Keesokan harinya, Andy, anak mereka, datang berkunjung. Ia mendukung Parker untuk memelihara anjing itu. Tapi Kate tetap tidak setuju. Sehingga hari itu, Parker membawa anjing itu ke tempat penampungan. Namun di sana, pihak penampungan pun sudah kewalahan dengan anjing-anjing liar. Parker membawa anjing itu ke tempat Mary Ann, pemilik toko buku. Tapi ia tidak dapat memelihara anjing karena kucingnya tidak setuju. Parker pun akhirnya membawa anjing itu berkeliling sembari menempelkan pamflet di banyak tempat. Ia juga bertanya apa Jasjit, penjual kopi di sana, tertarik untuk memelihara anjing. Namun Jasjit menolak, terlalu rumit baginya. Akhirnya, Parker terpaksa membawa anjing itu bersamanya ke sekolah. Ken, sahabat Parker yang berasal dari Jepang, memberitahukan kalau anjing itu adalah Akita, anjing spesial dari Jepang. Dan kalung di lehernya bertuliskan Hachi. Dan sejak saat itu, Parker memanggilnya Hachi. Parker sangat sayang pada Hachi. Di malam badai, ia menjemput Hachi dari gudang dan memberikan tempat di dalam rumah mereka. Mereka bahkan menghabiskan waktu bersama, menonton pertandingan baseball. Kate yang pada awalnya tidak setuju pun akhirnya mulai melunak dan menerima Hachi menjadi bagian keluarga mereka. Namun Hachi tetap harus tidur di gudang. The dog's already been taken. Suatu hari, Parker melatih Hachi untuk mengambil bola dan membawanya kembali. Tapi tidak seperti anjing-anjing pada umumnya, Hachi tidak mau melakukannya. Ken menjelaskan kalau Akita tidak seperti ras anjing lainnya. Mereka ada di sana untuk sebuah alasan spesial. Kalau Hachi sampai mau mengambil bola dan membawanya kembali, maka itu adalah untuk sebuah alasan spesial. Minggu demi minggu berlalu, Parker dan Hachi semakin dekat. Sampai pada suatu hari di musim semi, Hachi menggali tanah dan lari dari rumah, hanya untuk mengejar Parker ke stasiun. Hachi menolak untuk pulang ke rumah, sehingga Parker harus membawanya kembali ke rumah, menitipkannya pada Kate, dan kembali ke stasiun untuk menunggu kereta selanjutnya. Tapi sore itu, jam 5 sore, Parker terkejut mendapati Hachi menunggunya di depan stasiun. Dan sejak hari itu, mulailah rutinitas mereka berdua. Di pagi hari, Hachi dan Parker berjalan bersama ke stasiun. Setelah Parker naik kereta, Hachi akan pulang dan kembali jam 5 sore untuk menjemput Parker di stasiun. Hachi selalu menunggu Parker di spot yang sama setiap harinya. Semua orang di sana mengetahui kebiasaan mereka ini. Bulan demi bulan berlalu, kehidupan terus berlanjut. Andy dan Michael akhirnya menikah, dan Hachi tentu saja ada di dalam foto pernikahan Andy. Tak lama kemudian, Andy dan Michael pun dikaruniai seorang putra.
Namun suatu pagi di musim dingin, Hachi bertingkah aneh. Ia tak mau mengikuti Parker ke stasiun. Setelah Parker pergi, Hachi lalu mengambil bolanya dan berjalan sendirian ke stasiun dengan bola di mulutnya. Dan hari itu adalah kali pertama Hachi dan Parker bermain bola bersama. Mereka bermain sebentar, untuk kemudian Parker memasukkan bola Hachi ke sakunya dan pergi ke kantor. Hachi menggonggong dan memandangi kereta yang membawa Parker pergi. Beberapa jam kemudian, saat tengah mengajar, Parker tiba-tiba terkena serangan stroke yang sangat fatal. Ia meninggal dunia. Sementara itu, Hachi seperti biasa menunggunya di stasiun kereta. Namun Parker tak kunjung juga datang. Pada jam 9.30 malam, Michael datang ke stasiun untuk menjemput Hachi. Malam itu, dari gudangnya, Hachi melihat keluarganya sedang bersedih. Tapi ia tak mengerti apa yang terjadi. Keesokan harinya, saat keluarga dan teman-teman menghadiri pemakaman Parker, Hachi kembali ke stasiun untuk menunggu Parker. Di tempat yang sama, ia duduk dan menunggu. Carl berusaha memberitahu Hachi kalau ia tak perlu lagi menunggu, karena Parker tak akan pernah datang kembali. Alright, Hachi. Do what you have to do. Tak lama kemudian, Kate menjual rumah mereka, dan Hachi diajak tinggal bersama Andy, Michael, dan Ronnie anak mereka di kota sebelah. Tapi suatu hari, Hachi pergi dari rumah Andy. Ia mengikuti rel kereta sampai tiba di stasiun Bedridge. Semua orang di sana terkejut melihat Hachi, karena mereka tahu kalau Hachi sudah pindah ke tempat Andy. Andy dan Michael pun menjemput Hachi di stasiun dan membawanya kembali. Namun Andy menyadari Hachi sangat merindukan Parker, dan akhirnya ia pun membuka gerbang dan membiarkan Hachi untuk pergi. Hachi menjelati tangan Andy dan melihat ke arahnya sebagai ucapan terima kasih sebelum akhirnya ia berlari kembali ke stasiun Bedridge. Sejak saat itu, tak peduli cuaca, Hachi selalu berdiri di spot yang sama menunggu Parker untuk kembali. Beberapa orang di sana yang mengenal Hachi selalu memberikan makanan setiap harinya untuk Hachi. Hachi akan pergi untuk istirahat pada malam hari dan kembali menunggu pada jam 5 sore. Stasiun dan orang-orang di sana sudah menjadi rumah baru bagi Hachi. Hingga suatu saat, sekitar 1 tahun kemudian, kisah Hachi terdengar oleh seorang wartawan. Ia berniat untuk menulis artikel tentangnya. Cerita itu meledak dan viral. Banyak penggemar Hachi menitipkan uang atau hadiah untuk Hachi melalui Carl. Berita itu pun terdengar sampai ke telinga Ken. Ia membaca berita itu dan segera pergi ke Bedridge untuk menemui Hachi. Di sana ia berbicara pada Hachi dalam bahasa Jepang. Ia juga mengatakan betapa ia juga sangat merindukan sahabat mereka, Parker. Musim demi musim berlalu. 10 tahun kemudian, di peringatan kematian Parker, Kate datang kembali ke kota itu. Di makam Parker, ia bertemu dengan Ken. Dan Kate sangat terkejut saat melihat Hachi yang semakin menua masih menunggu Parker di stasiun. Kate pun menghampirinya dan duduk di sana. Ia menemani Hachi untuk menunggu Parker. Beberapa waktu kemudian, Kate menceritakan kisah tentang Hachi dan Parker kepada Ronnie yang sudah berumur 10 tahun. Ronnie bertanya, di mana kakeknya menemukan Hachi. Namun Kate menjawab kalau sebenarnya Hachi lah yang menemukan Parker. Di malam Natal yang bersalju pada tahun itu, Hachi sedang menunggu seperti biasa di tempatnya. Ia teringat masa-masa kebersamaannya bersama Parker. Dan saat itu, kereta terakhir pun tiba. Betapa terkejutnya Hachi saat seorang penumpang kereta terakhir diam di pintu dan memanggilnya. Hachi!
Hachi mengangkat kepalanya dan berlari ke arahnya dengan bahagia. Parker akhirnya pulang. Akhirnya, setelah sekian lama, Parker datang untuk menjemput Hachi. Kembali ke dalam kelas, Ronnie bercerita kalau ia tak pernah bertemu dengan kakeknya. Kakeknya meninggal saat ia masih bayi. Tapi dari cerita tentang Hachi dan kakeknya, ia belajar tentang apa arti kesetiaan. Dan film pun berakhir. Walking away, your words are lost on me. It's taking everything not to turn around. Throw it away. See if you'll let go of me when you're not holding me. I can see it now. Hey, when I lose, but if I'm gonna lose you, I'm gonna lose it. I'm gonna lose it. I'm like, oh shit, I've been doing this a